Selamat malam. Kali ini jumpa lagi di Ejo Podcast. Video beberapa hari yang lalu saya menjelaskan mengenai network ya. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai bagaimana apa itu networknya. Ini saya bersumber dari Investopedia. Nanti akan saya jelaskan apa itu network dari investopedia.com. Alamatnya kita ketahui what is network. What is network? Net worth is the value of the asset a person or corporation owns minus the liabilities thereof. It is an important metric to gauge how a company's health, providing a useful snapshot of its current financial position. Ini adalah sebuah nilai dari suatu aset dari perseorangan atau koperasi, suatu perusahaan yang dimilikinya, dikurangi dengan liabilities yang menjadi kewajibannya. Ini menjadi hal penting untuk mengukur seberapa jauh kesehatan dari usaha yang dimilikinya dalam rangka untuk posisi laporan keuangannya yang dimiliki. Dari itu, komponen yang utama adalah mengenai aset dan liabilities, yaitu kewajiban. Kalau kita ketahui, baca di sini, di network ini, bahwa ada suatu hal yang perlu dipahami terlebih dahulu ya. Jadi itu ada beberapa, kita baca net worth in personal finance. An individual net worth is simply the value that is left after subtracting the liabilities from asset. Example of liabilities otherwise known as debt include mortgage, credit card, balance, student loan, and car loan. An individual's assets will include checking and saving account balance. The value of securities such as stocks or bonds, real property value, the market value of an automobile, et al. Whatever is left after selling all asset and paying of the personal debt is the net worth. Jadi dari Investopedia ini menjelaskan bahwa untuk memahami suatu bentuk kayak bersih atau network, kita memecah ya semua liabilities dari aset, jadi utang-utang yang berasal dari aset yang bersangkutan.
An asset is anything on yang dimiliki dalam satuan mata uang yang ada. Jadi di dalam semua aset itu dirinci masing-masing, kemudian juga terkait dengan liabilitasnya, itu kewajibannya. Di dalam Microsoft Office itu ada suatu template ya yang saya download dari akun saya di Office mengenai network summary. Jadi kalau kita cek di Microsoft Office itu ada suatu template yang dibawa dari Microsoft Office yang kita install ya. Kemudian saya sudah punya akun di Office di Microsoft, sudah saya download. Ini satu hal yang mudah di Excel ya. Bagaimana summary network ini, laporan mengenai harta bersih itu dapat kita hitung dengan mudah. Ini yang sudah saya download dari template-nya. Kita ketahui ini ada dashboard di sheet-nya, kemudian ada aset dan liabilities. Dan satuan mata rupiahnya sudah saya ganti dengan rupiah ya, currency-nya. Kemudian ada total aset, kemudian ada total liabilities-nya ya, kewajibannya ya. Dari masing-masing ini kan kita rinci. Jadi kalau di sini disajikan ada beberapa contohnya. Jadi bahwa konsepsi ini memudahkan untuk menghitung ya. Kita mulai misalnya dari total aset, kita lihat total aset, kita klik, double klik ya. Itu terdiri dari apa saja? Kalau di sini ada cash, kemudian ada investasi, kemudian dari personal, kemudian ada retirement, dana pensiun. Rinciannya dari cash, itu ada cash on hand, kemudian ada checking account, ada saving account, kemudian ada money market account, certificate of deposit, kemudian ada ini karena contohnya di negara Amerika, ini saya delete saja, nggak ada. Kemudian ada cash value of life insurance asuransi, kemudian ada cash di subtotal sekian. Kemudian kalau untuk yang personal itu ada principal residence, kemudian ada second residence, ada collectibles, automobile, home furnishing, furniture and jewelry, gitu. Kemudian ada aset satu, kemudian ada aset dua, totalnya berapa. Kemudian kalau untuk rincian dari investment ada stock, kemudian ada bonds, mutual fund investment, partnership interest, ada investment satu, ada investment dua, dan totalnya ada berapa. Kemudian ada retirement dan pensiun, yang terdiri dari pensiun, dan ini tidak ada, saya Google juga tidak ada, ini juga tidak ada, member tidak ada, kemudian ada retirement. Kalau kita ketahui di sini misalnya saya pindahkan ya 06, ini kita delete, jumlahnya sekian.
Jumlah-jumlah ini secara otomatis akan menjumlahkan menjadi total aset dalam satu periode dari akun-akun yang ada ini dari aset itu. Kemudian kita menghitung mengenai kewajiban, yaitu liabilities. Terpisah di template-nya itu ada mengenai unsecured dan secure. Untuk yang secure, itu ada auto loans, kemudian ada pledge vehicle loans, kemudian ada appliance loans, kemudian ada home mortgage, home equity loans, kemudian ada tax liability, utang pajak ya. Ada secure 1, 2, dan disubotalkan sejumlah 185.500. Kemudian kalau untuk unsecure itu ada credit cards, kemudian ada charge account, student loans, ada, kemudian ada child support, tax liability itu ada sebesar 8.000, ada unsecured 1, 2, dan kita total ada sejumlah 35.700. Ini untuk gambaran mengenai liabilities-nya yang ada sejumlah 221.200. Di mana ini adalah total liabilities yang terdiri dari 35 ditambah dengan 185. Kita cek ulang. Cek, ini ada 221.200. Totalnya dari liabilities, yaitu dari kewajibannya. Kalau kita lihat di total aset itu ada 387.800 dalam satu periode. Dengan kita gambarkan grafiknya ya. Kemudian di dashboard kita ketahui karena itu hanya bentuk pengurangan. Ini kita cek bahwa 387.800 dikurangi 221, kita cek ya. Ini akan ketemu menjadi 166.600. Jadi ini adalah harta bersih yang sudah kita hitung dengan Excel itu. Cukup mudah karena ini kita hanya mencatat berapa sih sebenarnya total asetnya, kemudian total liabilitasnya yang ada. Kalau kita menghimpun suatu daftar harta yang kita miliki, kemudian kita juga menghitung kewajiban-kewajiban kita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, itu akan terakumulasi dalam satu periode tersebut. Di saldonya, kalau ada 2 periode berarti kan tinggal mengurangi saldo-saldonya yang sudah dibayarkan pada tahun yang sebelumnya. Ini cukup mudah, kita tinggal membuat akun-akun yang digunakan. Misalnya di total aset itu ada cash, investment, ada retirement, dan personal. Dan kalau di total liabilities ada unsecured dan secure. Kalau kita gambarkan dari dashboardnya sudah ketemu bahwa seseorang tersebut memiliki harta bersih sebesar 166.600. Kaitannya dengan daftar harta atau daftar utang yang kita laporkan di kita, misalnya akan menjumlah dalam satu periode tertentu, sehingga konsepsi dalam satu tahun periode tersebut akan tercatat ya, di mana konsepnya adalah memperoleh penghasilan yang digunakan ya, baik itu dibelanjakan dalam bentuk
harta dan sumber terkait dengan harta tersebut bisa dari hutang misalnya, dan atau bersumber dari penghasilan. Jadi ada penghasilan, pendapatan ya, kemudian ada hutang. Pihak ketiga ya, pihak ketiga itu ada warisan, hibah, dan lain-lain dalam satu periode tahun tersebut yang kita akumulasi. Catatan-catatan ini bisa kita himpun, bisa kita hitung dalam menggunakan aplikasi Excel yang sederhana. Ini kebetulan saya menggunakan download dari Microsoft Office ya, template yang saya download dari Microsoft Office tersebut. Cukup mudah ya di ini download. Kalau yang sudah ada di aplikasi tinggal kita gunakan dari menu new dan mencari template-nya. Saya kira itu saya tidak berpanjang lebar, tidak bermaksud menggurui siapapun. Ini saya posting di Eco Podcast atau saya di media YouTube saya untuk bagaimana kita mencatat secara sederhana. Jadi kita gunakan perangkat-perangkat lunak yang kita miliki sehingga akan tercatat apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kepada pihak-pihak yang berkompeten gitu ya. Saya kira itu penjelasan singkat saya sederhana mengenai network atau harta bersih, kekayaan bersih ya, yang dalam satu periode 1 tahun gitu ya, bersih kekayaan yang dimiliki. Kalau kita rinci ya, semua harta baik yang sudah memiliki kode-kodenya itu merupakan harta-harta yang harus kita laporkan, yang dilaporkan ya. Jadi ketentuannya mengatur demikian. Saya kira itu dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi yang menonton YouTube ini. Terima kasih. Jumpa lagi di lain video.